Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masih mempelajari bab menggabungkan antara rasa takut dan harapan. Orang-orang yang beriman beribadah kepada Allah dengan rasa takut dari siksanya dan berharap masuk surga. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'minu ma 'indallah min al-'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafir ma indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahadun. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya orang-orang yang beriman mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari hukumannya, dari siksanya, niscaya tidak ada seorang pun yang berharap masuk surga. Sekiranya seseorang mengetahui hukuman yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang berharap masuk surga. Masing-masing takut dari siksa Allah. Walau ya'lamul kafir ma indallah minar rahmah. Sekiranya orang kafir mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari rahmatnya, ma qanita min jannatihi ahadun, tidak ada seorang pun yang putus asa dari berharap surganya. Hadis ini menjelaskan hendaklah seseorang beribadah kepada Allah
dengan rasa takut, yaitu takut dari siksa Allah. Dan hendaklah seseorang beribadah kepada Allah dengan harapan, yaitu berharap masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan surga, lamma khalaqallahul jannah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masuk surga, ketika Allah menciptakan surga, nada Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Jibril, wahai Jibril, lihatlah surga. Kemudian malaikat Jibril melihat surga. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar surga kecuali pasti masuk surga. Kenapa? Karena surga begitu indah, keindahan yang sempurna, sehingga malaikat Jibril berkata, ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar surga kecuali ia pasti akan memasuki. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka, dan Allah memanggil Jibril alaihi salam, wahai Jibril, lihatlah neraka. Kemudian malaikat Jibril melihat neraka. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar neraka, pasti dia akan menghindarinya. Ini makna hadis. Sekiranya seorang melihat surga, pasti akan berharap masuk surga. Sekiranya seseorang melihat neraka, tidak ada seorang pun yang berharap apa-apa, hanya berharap selamat dari siksa neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi surga dengan perkara-perkara yang dibenci. Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, lihatlah surga. Kemudian malaikat Jibril melihat surga yang sudah dihiasi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Allah, khasyitu alla yadkhulaha ahadun, aku khawatir tidak ada seorang pun yang masuk surga. Kemudian Allah menghiasi neraka dengan syahwat. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, lihatlah neraka. Kemudian malaikat Jibril melihat neraka, dan malaikat Jibril berkata, ya Allah, khasyitu alla yanjua ahadun, aku khawatir ya Allah, tidak ada seorang yang selamat dari siksa neraka. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahawat. Surga dihiasi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, dan neraka dihiasi dengan syahwat. Surga dihiasi dengan perkara-perkara yang tidak disukai hawa nafsu. Tetapi neraka dihiasi dengan hal-hal yang menuruti syahwat seseorang. Naudzubillah. Dari hadis ini diambil beberapa faedah dan pelajaran yang penting. Wajib beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan.
adalah kita selalu hadir. Contohnya kita menghadiri majelis taklim. Jangan hadir kepingin tahu, atau jangan hadir karena daripada waktu kosong. Jangan. Tetapi hadirlah karena mengharap surga dan karena takut dari siksa neraka. Seluruh ibadah yang kita kerjakan hendaklah kita menghadirkan niat takut siksa dan berharap masuk surga. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazah wahtamalaha an-nas awir rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra dhalik ghayra salihatin qalat ya waylaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'ahu sa'iqa. Rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jenazah diletakkan di keranda, kemudian jenazah dipikul laki-laki di atas pundak mereka. Apabila jenazah tersebut adalah orang yang baik, orang yang meninggal dunia husnul khatimah, jenazah berkata, qaddimuni, segerakan aku. Wa in kanat ghairu shalihatin, tetapi apabila jenazahnya bukan orang yang baik, jenazah di atas keranda mayit berkata, ya wailaha, wahai celaka aku, kenapa kalian pergi membawaku? Wahai celaka dia, artinya celaka aku, kemana kalian membawa pergi aku? Yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan. Yang mendengar suara jenazah tersebut segala sesuatu mendengarkan suaranya kecuali manusia. Jadi hewan mendengarkan, pohon mendengarkan, dinding mendengarkan, kecuali manusia dan juga jin. Walau sami'ahu sa'iqah, sekiranya manusia mendengarkan suara jenazah di atas kendaraan, di atas keranda mayit, mereka pasti akan pingsan. Hadis riwayat Bukhari. Kita baca hadis ini. Al-janazah dengan harokat fathah artinya mayit. Adapun jinazah dengan harokat kasroh artinya keranda mayit. Masyarakat kita salah kaprah. Jenazah artinya mayit. Seharusnya mayit itu janazah. Adapun keranda mayit jinazah. Nah, orang Arab itu adil. Yang di atas harokatnya fathah, yang di bawah harokatnya kasroh. Jenazah itu keranda itu di bawah. Yang di atas itu apa? Mayitnya, jenazahnya. Jadi ini tambahan faedah.
secara bahasa. Janazatun dengan harokat fathah, jimnya harokat fathah, artinya mayit yang diletakkan di atas keranda mayit. Adapun jinazatun dengan harokat kasroh, jinazah artinya keranda mayit karena di bawah. Contoh lagi bahasa Arab, khutbah dan khidbah. Khutbah dengan harokat wawu, khotib, sedang berkhutbah. Sedangkan khidbah dengan harokat kasroh artinya lamaran. Para ulama mengatakan karena khutbah itu di atas mimbar, sedangkan orang yang setelah lamaran berada di bawah selimut. Ini karena harokat kasroh. Khidbatun artinya melamar, sedangkan khutbatun artinya khutbah. Jadi jenazah, kembali kepada hadis yang sangat menakutkan. Tetapi hadis ini mengumpulkan antara harapan dan rasa takut. Hadis ini mengumpulkan antara harapan dan rasa takut. Harapannya, hendaklah kita berdoa kepada Allah supaya kita di atas keranda kita berkata qaddimuni qaddimuni. Ini adalah doa yang agung yang tidak pernah dipanjatkan atau jarang. Atau bahkan kita yang baru mendengar hadis ini, ya kenapa kok kita tidak berdoa? Apakah kita pernah berdoa, ya Allah, ketika jenazahku nanti di atas keranda, jadikan aku orang yang berkata di atas keranda, segerakan aku, segerakan aku. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan aku orang yang di atas keranda berkata, wahai celaka aku, kemana kalian pergi membawaku? Ya wailah, artinya ya waili, celaka aku. Perawi hadis menggantinya dengan huruf ha, ya wailah, celaka dia. Min ajlil khauf, karena rasa takut. Ya wailah, wahai saudara yang mengangkat jenazah, celaka aku, kemana kalian membawaku? Jadi kita renungkan, apakah kita pernah ketika mengantarkan jenazah mikir, jenazah ini sekarang berbicara, tapi kita tidak tahu apa yang disampaikan. Apakah dia minta qaddimuni qaddimuni, atau malah dia berkata, wahai celaka aku, kemana kalian pergi membawaku? Apakah kita pernah merenung di saat mengantarkan jenazah, atau kita tertawa-tertawa saja? Ketika mengantarkan jenazah tertawa-tertawa, tanda kerasnya hati, naudzubillah. Sampai mengantarkan jenazah pun dipakai guyonan. Lihat orang-orang yang manusia-manusia yang di kuburan, menggali kuburan sambil tertawa-tertawa. Syaitan membisiki mereka supaya tertawa di tempat yang seharusnya mereka menangis. Tapi syaitan menjadikan manusia tertawa di saat yang genting seperti itu, tertawa. Terus kalau mereka tidak bisa menangis dalam keadaan itu, kapan mereka menangis karena Allah? Kalau memasukkan jenazah tidak ingat mati, terus kapan ingat mati? Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang seperti itu kalau mati baru sadar. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu lalai, tidur. Kalau mati baru sadar, baru ingat mati kalau mati. Naudzubillah. Seburuk-buruk mengingat kematian, ya di hari kematian. Jadi apakah kita pernah berdoa, ya Allah, suatu saat nanti aku akan melewati sakaratul maut. Ya Allah, saya minta husnul khatimah. Ya Allah, setelah itu aku akan dimandikan.
Ketika badanku disucikan, ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Doanya dari sekarang. Ketika itu tidak bisa doa, sudah selesai. Ya Allah, ketika aku dikafani, rahmatilah hambamu, ya Allah. Ya Allah, ketika aku dipikul di atas keranda, jadikan aku orang yang berkata kepada orang-orang yang mengantarkan aku, qaddimuni, qaddimuni. Segerakan aku, segerakan aku. Janganlah engkau menjadikan aku orang yang berkata di atas keranda, di atas keranda, wahai celaka aku, kemanakah kalian pergi membawaku? Ya Allah, ketika aku diturunkan di liang lahat, ampunkanlah dosaku. Mudahkan aku menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Jadi perjalanan kita, mintalah kepada Allah sampai menuju surga. Ingat perjalanan kita. Setelah di kuburan, dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu dihisab, kemudian dibagi kitab, ditimbang. Kemudian setelah itu mendatangi telaga Al-Kautsar. Setelah itu dibagi cahaya. Kemudian di antara peristiwa yang paling genting, berjalan di atas sirat. Apakah karena kita pernah tadabbur perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Sendiri, tidak ada orang yang tahu. Kita merenung. Suatu saat kita akan melewati itu semuanya. Dan orang yang beruntung hari itu, orang yang berdoa hari ini. Orang yang susah hari itu adalah orang yang hari ini lalai. Tidak pernah berdoa sama sekali. Qaddimuni, qaddimuni. Jangan-jangan ketika di atas keranda dia akan berkata, wahai saudara, kenapa kalian membawaku? Celaka aku. Jangan bawa aku ke kuburanku. Jadi orang yang meninggal dunia husnul khotimah rindu dengan kuburannya. Rindu dengan liang lahat. Orang yang meninggal dunia suul khotimah takut dari kuburan. Kenapa? Karena kuburan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu manazilil akhirah. Tahapan akhirat yang paling pertama. Kuburan adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raudhatun min riyadil jannah. Taman-taman surga atau lubang-lubang neraka. Jadi kuburan itu taman-taman surga. Maka pantas orang yang meninggal dunia husnul khotimah berkata kepada orang yang mengantarkan jenazahnya di atas keranda. Mereka berkata, wahai kawan, segerakan aku, jangan lambat-lambat, saya sudah rindu. Kenapa kamu? Segerakan, qaddimuni, qaddimuni. Aku sudah tidak sabar. Dan malam pertama di alam barzah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih indah daripada pengantin di malam pertama. Jadi malam pertama di alam barzakh lebih indah daripada pengantin di malam pertama. Ini bagi orang yang meninggal dunia husnul khatimah. Adapun orang yang meninggal dunia su'ul khatimah, naudzubillah. Di atas keranda dia berkata, ya wailaha, ya wailaha, aina tadhhabuna biha? Wahai celaka aku, kenapa kemana kalian akan membawaku? Karena apa? Karena dia mengetahui kuburannya adalah lubang-lubang neraka. Jadi kuburan itu selain taman surga, kuburan juga lubang-lubang neraka. Utsman ibnu Affan, kalau disebutkan tentang surga, tentang neraka, beliau tenang. Dengan khusyuk tapi tenang. Tapi kalau disebutkan kuburan, Utsman tidak bisa menahan air matanya. Menangis. Dikatakan kepada Utsman ibnu Affan, kenapa engkau disebutkan surga? Engkau diam, engkau tenang. Disebutkan neraka, engkau tenang. Tapi disebutkan kuburan, engkau menangis. Utsman berkata, innaha afdha. Kuburan itu lebih mengerikan. Faman naja
walladzi ba'dahu anja. Siapa yang selamat di kuburan, setelahnya dia akan lebih selamat lagi. Wa man lam yanju, siapa yang tidak selamat di kuburan, yang berikutnya lagi dia tidak akan selamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah tahapan akhirat yang paling pertama. Wallahu ta'ala alam. Dari hadis ini kita mengambil faedah dan pelajaran-pelajaran yang penting. Yang pertama, beriman bahwasannya mayit berbicara di atas keranda. Jadi kita beriman, kita mengimani, kita tidak mendengarnya, tapi kita mengimaninya. Dan ini menunjukkan faedah tentang iman yang mendalam. Orang yang imannya mendalam, ketika menyaksikan keranda dipikul, jenazah diletakkan di atasnya, dia akan mengimani. Dia yakin jenazah pasti bicara. Karena dia mengimani. Ini iman yang mendalam. Adapun iman yang kurang mendalam, mendengar hadis ini besok lalai sudah. Tidak menghayati, tidak merenungkan, bahkan lebih sibuk cerita, sibuk libur bersama, libur rekreasi dan seterusnya. Lupa kalau sekarang jenazah ini berbicara apa. Kita berdoa, ya Allah, semoga jenazah yang saya antarkan berkata qadimuni qadimuni. Karena kita mengantarkan, kita mendoakan kebaikan. Ya Allah, semoga jenazah ini berkata segerakan aku, segerakan aku. Jangan sampai semoga jenazah ini tidak berkata wahai celaka aku, kenapa, kemana kalian pergi membawaku. Jadi apabila kaidah ini, apabila kita berdoa mendoakan kebaikan orang lain, itu sama saja kita mendoakan diri kita. Tapi masalahnya kita tidak pernah mendoakan. Kita saja baru tahu hadisnya sekarang. Masalahnya kita tidak pernah mendoakan, kita mengantarkan. Karena apa? Karena menghormati keluarganya. Lillah ini jarang, subhanallah, masyarakat kuburan penuh, masjid sedikit. Ini orang aneh ini, subhanallah. Padahal jenazah itu tidak butuh karangan bunga, walaupun 1 kilo tidak bermanfaat. Walaupun mungkin keluarganya bangga, jenazah tidak bermanfaat sedikit pun tidak. Madarat iya. Keranda yang begitu banyak membawa siksa kubur, iya mungkin. Kecuali kalau jenazah sudah berlepas diri, saya berlepas diri. Jamaah, tolong saya kalau meninggal dunia, jangan bawa keranda. Jangan membawa karangan bunga, mohon maaf. Karangan bunga tidak bermanfaat, malah memudaratkan jenazah. Karena karangan bunga ini tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, tidak bermanfaat. Madarat iya, tapi dibanggakan. Oh, karangan bunganya banyak. Ada seorang jamaah, kemudian suaminya pejabat tinggi. Semuanya datang, wali kota datang, ini datang, ini datang. Dia berkata, Ustaz, keranda karangan bunganya panjang sekali. Saya bilang, ya tidak bermanfaat itu. Itu madarat bagi mayit. Apa yang dibanggakan karangan bunga? Yang bermanfaat adalah doa yang ikhlas, doa yang khusyuk, doa karena Allah, hadir karena Allah, bukan hadir karena sungkan keluarganya. Jangan. Mungkin pendorong pertama ya, tapi rubah niat kita. Ketika mengantarkan jenazah, ikhlas karena Allah, baru seorang mendapatkan 2 qirat. Yang 1 qirat lebih besar daripada gunung Uhud. Kembali kepada faedah, kita beriman bahwasannya jenazah berbicara di atas keranda mayit apabila sudah dipikul.
Kemudian di antara faedah yang diambil, keutamaan orang yang meninggal dunia husnul khatimah. Keutamaan orang yang meninggal dunia husnul khatimah. Jadi mereka yang akan berkata qaddimuni qaddimuni. Jadi orang yang berkata qaddimuni qaddimuni adalah mereka yang meninggal dunia husnul khatimah. Kemudian di antara faedah yang diambil, takut meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Al khaufu min su'il khatimah. Takut dari su'ul khatimah. Jadi orang yang tidak takut su'ul khatimah, dia akan meninggal dunia su'ul khatimah. Naudzubillah. Jadi orang yang merasa aman, dia meninggal dunia, tidak pikir sama sekali. Dia khawatirkan dia akan meninggal dunia su'ul khatimah. Orang yang beriman, yang bagus imannya, takut meninggal dunia su'ul khatimah. Orang yang beriman berharap meninggal dunia husnul khatimah, maka berdoa terus. Jadi berdoa minta husnul khatimah itu bukan satu hari sekali ya saudara, bukan satu pekan sekali. Setiap salat 5 waktu, tambahkan salat-salat sunnah. Minta, ya Allah saya meninggal dunia husnul khatimah. Saya meninggal dunia di atas Islam dan sunnah. Saya minta meninggal dunia di atas akidah yang lurus, akidahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Saya minta meninggal dunia membaca la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini doa yang sangat agung. Imam Ahmad bin Hanbal diam, dia tidak banyak berbicara. Tapi kalau berbicara, beliau berdoa, Allahumma amitni alal islami wa sunnah. Selalu dibaca Imam Ahmad, ya Allah matikan aku di atas Islam dan sunnah. Dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apakah orang yang meninggal dunia di atas sunnah, di atas kebaikan? Imam Ahmad bin Hanbal berkata, di atas kebaikan. Pertanyaan lagi, di atas kebaikan? Bal ala khairi kullihi. Siapa yang meninggal dunia di atas sunnah, dia meninggal dunia di atas semua kebaikan. Maka pertahankanlah akidah, manhaj salaf. Jangan mencela waliul amr. Jangan mencela waliul amr. Kalau kita ingin meninggal dunia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik berkata, man mata ala sunnah, siapa yang meninggal dunia di atas sunnah, fahuwa fil jannah, dia di surga, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Jangan tertipu dengan ahlul bid'ah yang mencela waliul amr atas nama jihad di jalan Allah. Itu jihad di jalan syaitan, naudzubillah. Al-Imam Barbahari rahimahullah berkata, jika kalian melihat seorang mencela, mendoakan laknat untuk pemerintahnya, ketahuilah dia adalah ahlul bid'ah. Jadi kita tidak takut di jalan Allah celaan orang-orang mencela. Kita menyampaikan agama Allah, kita tidak menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjilat waliul amr, naudzubillah. Kita menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mencela waliul amr, naudzubillah, pasti meninggal dunia tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat lembut kepada pelaku dosa besar. Tetapi beliau sangat keras terhadap kelompok-kelompok khawarij. Dan alangkah banyaknya khawarij hari ini. Alangkah banyaknya mereka-mereka yang mencela waliul amr. Naudzubillah. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka semua dan kita semuanya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah yang diambil, kuburan adalah taman-taman surga dan lubang-lubang neraka. Jadi kuburan adalah taman-taman surga dan lubang-lubang neraka. Jadi mayit di atas keranda berkata qaddimuni qaddimuni, karena dia melihat kuburan adalah
taman-taman surga. Mayit di atas keranda berkata, celaka aku, kemana kalian pergi membawaku? Kenapa? Karena mayit melihat kuburannya adalah lubang-lubang neraka. Naudzubillah. Jadi kita mengimani sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kuburan adalah taman-taman surga atau lubang-lubang neraka. Kemudian di antara faedah yang diambil, disunnahkan memikul jenazah di atas pundak-pundak laki-laki. Ini sunnah. Jadi disunahkan sunnah hamlul janazah ala anaqir rijal. Ini kepada perangkat desa, hendaklah menjaga sunnah ini, memikul. Adapun jenazah diletakkan di gerobak atau diantarkan melalui mobil, ini menyelisih sunnah. Yang pertama, annaha min adatil kufar, ini kebiasaan orang-orang kafir. Ini kebiasaan orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai orang kafir, maka ia termasuk golongan mereka. Kemudian yang kedua, annaha bid'atun fil ibadah. Ini perkara bid'ah di dalam ibadah. Ini bid'ah. Jadi mengantarkan jenazah kecuali dalam keadaan darurat. Jadi subhanallah, contohnya kita ingin mengantarkan jenazah sesuai sunnah, tapi ditentang oleh warga. Maka apa boleh buat? Kita dengan berat hati meletakkan jenazah di tempat yang lain. Ini sudah di luar batas kemampuan. Tapi selama kita mampu, hendaklah kita memikul jenazah di atas pundak laki-laki. Karena mengantarkan jenazah dengan kereta atau dengan mobil atau ambulan ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah yang diambil, jadi yang pertama tadi tentang mengantarkan jenazah di atas kereta, ini kebiasaan orang kafir. Yang kedua, bid'ah, menyelisih sunnah. Kemudian di antara madarat yang ketiga, melalaikan seseorang dari mengingat akhirat. Jadi kalau jenazah dipikul, orang-orang itu ingat kematian. Tapi kalau diletakkan di kereta atau ambulan, ini melalaikan seseorang dari akhirat. Kemudian madarat yang keempat, menyebabkan pengantar jenazah berkurang pahalanya. Karena mereka tidak lagi memikul. Apabila mereka memikul, mereka mendapatkan pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Kemudian di antara faedah yang diambil, sebagian suara didengar alam semesta, akan tetapi tidak didengar jin dan manusia. Nah, di antaranya suaranya tadi didengar alam semesta. Hewan mendengarkan, pohon mendengarkan, yang sekitar mendengarkan, tetapi manusia tidak mendengarkannya. Kalau sekiranya mereka mendengarkan suara jenazah di atas keranda, manusia pasti akan pingsan. Demikian pula suara orang yang disiksa di kuburan didengarkan oleh binatang. Jadi Nabi SAW di atas onta, hadis riwayat Muslim.
kemudian melewati kuburan orang jahiliyah. Ontanya lari. Hampir-hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan tersebut sambil memegang hidungnya karena mencium busuknya penghuni kuburan tersebut yang disiksa di kuburannya. Beliau bertanya, siapa kuburan ini? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah kuburan orang-orang yang meninggal dunia di zaman jahiliyah. Subhanallah. Jadi hadis riwayat Muslim, onta lari, takut mendengarkan siksa kubur, mendekatkan orang-orang yang disiksa di dalam kuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula akhsha alla tadafanu, kalau aku tidak khawatir kalian tidak akan mengkuburkan jenazah kalian, la da'autullaha, aku akan berdoa kepada Allah, an yuriyakum adzabal qabri, supaya Allah memperlihatkan kalian siksa kubur. Karena Nabi SAW tidak berdoa dengan doa ini karena khawatir umat Islam tidak akan mengkuburkan jenazah. Karena apa? Karena siksa kubur adalah siksa yang sangat mengerikan. Wallahu ta'ala alam. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.